Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada mahasiswa-mahasiswa praktikum kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat menempuh perkuliahan yang berbeda dengan sebelumnya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dosen-dosen praktikum kewirausahaan akan memberikan sedikit materi, yaitu kita menyimak kepada buku yang telah diberikan kepada Anda semua, yaitu modul praktikum kewirausahaan, sudah diberi nama ya, NIM, dan dosen pengampu. Bisa Anda persiapkan untuk memandu ya dalam perkuliahan ini supaya Anda seperti dijelaskan dari bab 1 sampai akhir. Kemudian menurut panduan praktikum KWU, nanti dosen akan masuk itu seharusnya pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 atau 4 minimal ya, 4 minimal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari asisten yang akan memandu Anda sampai selesai. Nah, di bab 1 ini kemarin Anda sudah diberikan arahan-arahan apa yang akan Anda lakukan, dan nanti kita akan seperti apa ending dari praktikum kewirausahaan ini. Itu di bab 1. Kemudian untuk di bab 2 Anda juga dikenalkan dengan konsep kewirausahaan, di mana dimulai dari kewirausahaan dalam perspektif sejarah, bahwa di Indonesia ini ataupun di dunia ya itu juga sedang merancang bahwa kewirausahaan itu adalah satu hal yang sangat penting untuk pembangunan suatu negara ya. Tidak terkecuali di Indonesia, meskipun di Indonesia ini datangnya mungkin terlambat ya karena berbagai faktor, misalnya faktor sejarah, kita dijajah oleh Belanda ya, kemudian faktor-faktor lain karena alam kita itu lebih bersahabat ya, maka membuat orang-orang Indonesia itu tidak merasa butuh untuk safety di dalam kehidupan ya, jadi mereka lebih santai ya. Kemudian untuk sejarah, aspek sejarah bangsa Belanda juga orang itu lebih diberikan kategori-kategori ya, tingkatan-tingkatan di dalam kehidupan bermasyarakat ya, misalnya ada golongan buruh ya, ada golongan rakyat jelata, ada golongan pedagang, ada golongan bangsawan, sampai kepada golongan yang dekat dengan kolonial ya. Maka sistem pendidikan menjadi berbeda-beda. Nah, orang pada waktu itu menganggap bahwa bekerja menjadi pegawai, apapun pegawai, gajinya berapapun sedikitnya, kalau pegawai itu mesti sesuatu yang hebat ya, sesuatu yang hebat. Tidak menganggap bahwa satu entrepreneurship itu adalah satu solusi atau satu kedudukan yang sangat penting ya. Nah, seperti itu di dalam bab 1 ya. Kemudian juga di dalam bab 2 ini, bab 2 ini adalah karakteristik kewirausahaan itu, bagaimana kita harus mencontoh atau mengaplikasikan apa yang telah disebutkan di buku ini ya. Misalnya di sini ada 9 ya, ada 9. Kemudian beberapa literatur yang lain tuh ada sampai banyak sekali ya. Nah, kemudian di bab 3, kalau Anda pergi ke bab 3 ya, di halaman 19 ya, itu memandang bahwa kewirausahaan itu juga satu anjuran ya. Jadi yang bab 2 tadi melihat dari sisi negara bahwa kewirausahaan itu sangatlah penting ya, maka didorong, pemerintah juga mendorong, swasta juga diajak untuk mendorong bagaimana terwujudnya kewirausahaan atau orang-orang yang berwirausaha yang baru muncul ya di Indonesia ini. Nah,
terutama untuk pendidikan tinggi itu sangat bagus ya, bahwa kewirausahaan yang muncul di tingkat pendidikan tinggi itu perilakunya pasti berbeda dengan kewirausahaan yang mohon maaf mungkin hanya muncul di alam ya, mungkin lulusan SD, SMP, SMA ya. Itu akan memiliki cakrawala berpikir yang berbeda. Memang mahasiswa kan mempunyai karakteristik yang berbeda, dan jumlahnya di Indonesia ini mahasiswa itu kan lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pendidikan di bawahnya. Nah, maka di bab 3 ini melihat bahwa kewirausahaan itu juga sangat penting di dalam diri kita harus kita tumbuhkan itu karena dorongan dari agama kita. Ya, jadi kita lihat bahwa memang hanya Islam yang agama yang sempurna ya, di mana apapun dipelajari ya, termasuk masalah urusan kewirausahaan ini atau urusan bisnis ini juga di dalam Islam sangat diperhatikan ya. Jadi Islam itu mulai dari ajaran yang paling sederhana ya sampai kepada ngurus negara. Nah, di tengah-tengahnya itu ada masalah muamalah atau ada masalah bisnis ini. Nah, jadi Rasulullah sendiri juga, beliau juga berdagang ya. Umur 12 tahun sudah diajak pamannya untuk berbisnis ya. Kemudian juga Rasulullah itu juga, menurut Anda Rasulullah itu orang kaya atau orang miskin? Ya. Kalau orang kaya kok kenapa tidurnya hanya beralaskan tikar ya? Tapi kalau orang miskin, mengapa pada waktu melamar Khadijah ya, emas kawinnya itu ya sampai kalau dihitung uang sekarang mungkin ya 1 miliaran ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau orang zaman sekarang emas kawinnya apa? Ya, mungkin seperangkat alat sholat ya, sama mungkin perhiasan yang mungkin beratnya di bawah 100 gram atau berapa ya. Nah, jadi singkat saja di sini ya, intinya adalah bagaimana kewirausahaan itu dipandang dari sisi agama kita yaitu Islam, dan bagaimana melaksanakan suatu bisnis itu dengan cara yang baik ya. Nah, kemudian di bab selanjutnya yaitu bab 4 ya, itu halaman 28, di mana di halaman 28 ini kita harus banyak mengenal diri kita sendiri ya. Barangkali kita biasanya lebih banyak mengenal orang lain ya, terutama kejelekannya ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita lebih banyak mengenal kejelekan kita sendiri untuk kita perbaiki. Juga kita harus mengenal keunggulan kita itu apa, dan itu harus kita asah ya, supaya dia menjadi suatu potensi yang tidak terkalahkan ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian sampailah kepada bab yang akan kita sampaikan secara panjang lebar. Nanti juga bisa dilanjutkan dengan diskusi di forum WA ataupun mungkin juga dalam bentukan tugas ya. Di halaman 38 ini ada bab 5 ya. Nah, di sini peluang bisnis itu sebetulnya ada banyak sekali ya. Jadi seseorang itu pasti ya akan menemukan suatu peluang ya. Cuma masalahnya dia itu mau apa enggak ya. Nah, mau menyambut peluang itu apa enggak ya. Kalau enggak mungkin karena kurang besar ya, untungnya bisa jadi. Kalau enggak ya mungkin bisnisnya membuat seseorang itu malu untuk mengerjakannya, bisa jadi ya. Atau mungkin untungnya besar ya, pekerjaannya bagus tapi kita nggak mampu melakukannya. Nah, jadi itu juga membuat diri kita itu urung. Nah, kita berusaha untuk mempelajari atau mengenal ya sebanyak-banyak mungkin peluang, dan tidak dijalankan semuanya, tetapi kita mencari passion atau mencari kesukaan kita ya. Ingat bahwa pekerjaan yang sangat kita suka atau kita suka itu akan mendorong kita untuk lebih berhasil ya, karena melaksanakannya itu dengan semangat ya. Nah, maka yang kita pelajari yang pertama, yang sedikit dulu, yaitu peluang internal ya. Peluang internal itu
dibagi menjadi 4 ya di sini ini. Ya, jadi yang pertama itu mengembangkan hobi ya, mengembangkan hobi. Nah, jadi mengembangkan hobi ini kalau Anda punya hobi yang disenangi oleh orang lain, wah bagus banget itu. Ya, sudah hobi Anda tersalurkan, ya orang lain mau membayar sejumlah uang untuk ya hobi yang sama. Ya, misalnya hobi untuk modifikasi motor ya, atau mungkin hobi modifikasi mobil, atau mungkin hobi mengoleksi jam tangan tertentu, atau mungkin hobi mengoleksi benda-benda kuno ya. Atau mungkin hobi mengoleksi misalnya kamera dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ya adalah memaksimalkan daya pikir ya. Memaksimalkan daya pikir ini kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit ya, kemudian kita mau memikirkan apa ya yang kira-kira bisa saya kerjakan, apa ya yang bisa saya kembangkan, apa ya yang belum ada ya, apa ya yang bisa menjadi keuntungan saat ini. Nah, seperti itu. Jadi daya pikir kita itu diciptakan oleh Allah tidak terbatas ya, maka kita juga harus bisa mengembangkannya atau memaksimalkannya ya, mengembangkannya, memaksimalkannya atau menajamkannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan daya ingat yang satu dengan daya ingat yang lain ya, untuk mempertemukan peluang baru. Ini contohnya misalkan Anda suatu saat libur ya, liburan semester, rumah Anda jauh, misalnya sampai ke luar pulau ya, sampai terbang ataupun sampai sampai mengendarai kendaraan yang waktunya sangat panjang. Nah, mungkin kalau libur seminggu atau 2 minggu, kalau pulang ke kampung yang Kalimantan ya atau Sumatera tidak cocok ya. Nah, maka mungkin Anda ikut liburan teman Anda ke Purwodadi misalkan, atau ke Semarang, atau ke Pekalongan, atau mungkin ke Brebes, atau mungkin ke Purwokerto ya. Nah, di dalam perjalanan itu Anda tidak sadar ya, jangan mata kita jangan terarah ke handphone terus selama perjalanan, jangan. Ya, handphone kita letakkan ya, atau kita matiin aja ya, atau mungkin ya udahlah diletakkan aja, jangan ditengok-tengok, jangan baca berita, jangan lihat YouTube ya. Nanti pengalaman-pengalaman yang Anda bisa lihat di luar jendela bus ya misalkan, atau di luar jendela mobil ya, di luar jendela kereta, Anda melewatkannya ya. Anda juga tidak bisa melihat samping kanan kiri Anda dan lain sebagainya apa yang terjadi. Nah, Anda cukup menikmati aja, tidak usah diingat-ingat ya. Daya ingat kita akan merekam dengan sendirinya sampai di tempat ya. Kemudian Anda melihat mungkin jenis-jenis makanan ya, mungkin juga jenis-jenis rumah yang berbeda ya, mungkin barang-barang yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, Anda tidak berusaha untuk mengingat-ingat atau sengaja mengingat-ingat, tapi daya ingat kita akan merekamnya. Nah, suatu saat Anda pergi kemana lagi, terkumpullah jadi satu pengalaman yang banyak. Pada suatu saat, maka itu Anda gabung-gabungkan ya menjadi satu produk, atau menjadi satu jasa, atau menjadi sumber peluang yang baru ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, dari internal kita atau peluang yang ada yang bersumber dari dalam diri kita ya, peluang internal itu mengembangkan potensi kepekaan diri terhadap kesempatan yang belum ada ya. Jadi bisa jadi satu hal yang sama itu ditanggapi oleh dua orang yang berbeda ya. Jadi satu hal yang sama ditanggapi oleh dua orang itu nanggapinya berbeda-beda. Satunya itu menganggap misalnya lihat makanan ya, lihat makanan yang kok belum pernah ada ya di sini, wah pasti enak banget, terus dimakan, wah enak, udah selesai ya, udah selesai. Tapi yang satu enak sekali ya. Dia mengingat-ingat di tempatnya, di tempat asalnya sudah ada apa belum, harganya berapa,
kalau saya mau membuat ini kira-kira bisa enggak? Bisa sendiri enggak? Kalau enggak bisa sendiri, kalau kulaan dari sini berapa biaya ongkirnya? Ya, berapa kalau dia minimal pengambilan berapa supaya harganya murah? Ya, jadi bisa jadi seperti itu ya. Jadi ada satu orang yang menganggap peluang dan ada satu orang yang itu tidak ada artinya apa-apa, ya cuma sekedar dikonsumsi. Nah, itu saudara-saudara, orientasi internal itu ada 4 ya. Nah, sekarang yang orientasi eksternal, yaitu peluang yang muncul di luar diri kita, ya itu ada banyak. Ya, ada banyak. Dalam buku saya yang lain itu ada 25 ya, ada 25. Tapi di sini kita akan ringkas ya. Nah, misalnya ini yang pertama adalah kebutuhan akan sumber penemuan. Memang belum ada. Ya, memang belum ada. Nah, kalau belum ada kita harus mencari ide-ide ya. Misalnya ini contohnya adalah Bu Tri Mumpuni ini ya, dibantu oleh dia bukan ahli generator, bukan ahli listrik ya. Tetapi dia melihat bahwa sumber air di Indonesia itu ada sekitar 13.000 atau 14.000 ya, air yang terjun dengan percuma. Nah, maka oleh Putri Mumpuni ini air terjun kan biasanya letaknya nggak di tengah kota ya, letaknya masih terpencil. Tempat terpencil tidak ada listrik. Nah, mengapa tidak ada listrik? Wong sudah ada sumber daya alam yang tersedia. Nah, maka diberikan kincir, ya kemudian listrik itu bisa dinikmati oleh desa itu dan bahkan ada yang berlebih. Kalau berlebih malah bisa dijual ke PLN, ya nanti uangnya bisa untuk mengembangkan koperasi di desa tersebut. Nah, jadi Bu Tri Mumpuni ini mempunyai ide seperti itu. Nah, Anda cari di sekeliling Anda, apa yang belum ada? Barang apa yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah ya yang saat ini dibutuhkan ya. Misalnya saat ini langka sanitizer ya, langka sabun steril ya, atau mungkin langka masker ya. Nah, jadi mungkin ada alternatif masker yang lain ya, mungkin ada alternatif sanitizer yang lain ya. Mungkin Anda membuatnya jangan sama ya, masker seperti itu sama, jangan, tapi dibedakan ya, dibedakan. Mungkin juga sanitizer ya, dari bahan-bahan kalau alkohol habis ya mungkin ya, diganti dengan apa misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga mengamati kecenderungan-kecenderungan ini adalah kita bisa melihat ya, sekarang tuh anak-anak muda atau orang-orang tua itu kecenderungan mereka tuh apa? Misalnya sekarang ini orang tuh nggak pada senang masak ya, bukan nggak senang tetapi karena waktunya itu terbatas ya, karena kadang-kadang suami istri bekerja ya, mereka memasak udah nggak bisa. Kalau beli di luar takut akan kualitasnya. Nah, barangkali ini adalah satu masalah, tetapi ini juga merupakan suatu peluang ya. Nah, jadi itu contohnya seperti itu, singkat-singkat saja ya. Kegunaan lain dari barang-barang biasa. Jadi ini bisa jadi barang-barang yang sudah ada itu digunakan untuk manfaat yang lainnya ya, seperti misalnya agar-agar ya, agar-agar swallow. Nah, itu kan kalau dibikin agar-agar dok, swallow agar-agar itu menjadi lama lakunya ya. Nah, kemudian diberi edukasi bahwa agar-agar swallow ini bisa digunakan untuk mencampur nasi ya. Nah, kalau memasak nasi dicampur agar-agar sedikit ya, mungkin seperempat atau mungkin seperlimanya, dan nanti nasi akan menjadi lebih wangi atau mungkin lebih enak dan lain sebagainya. Jadi memasangkan ya barang yang satu dengan barang yang lain dengan maksud untuk melengkapi atau menggenjot penjualan. Tapi kalau yang benar-benar memang belum ada ya, misalnya orang dulu buat handphone ya, lalu pasangannya handphone apa sih?
Pasangannya handphone, oh ternyata ada orang yang membuat power bank. Pasangannya handphone apa sih? Oh ada orang yang membuat screen guard. Pasangannya handphone apa sih? Aksesoris. Nah kita bisa membuat aksesoris ya, atau tambahan. Mobil misalkan, pasangannya mobil apa tuh? Mobil kalau cuma keluar dari pabrik cuma seperti itu. Nah orang ingin ditambah stiker, orang ingin knalpotnya diganti, orang ingin wipernya diganti modelnya, orang ingin joknya dilapisi dan lain sebagainya. Nah itu adalah menciptakan peluang dari barang-barang yang sudah ada seperti biasa, kita tingkatkan lagi supaya lebih cantik begitu. Nah, kalau ini pemanfaatan produk dari perusahaan lain itu misalnya limbah kayu ya. Limbah kayu itu banyak dibuang-buang ya. Atau mungkin juga potongan-potongan kecil kayu ya. Mungkin juga gergajiannya ya, gergajiannya, atau kalau orang menggergaji kayu itu muncul serpihan-serpihan lembut itu ya, itu sepertinya cuma dibuang, cuma dibakar kalau sore. Nah ternyata itu ada orang yang memanfaatkan untuk membuat boneka ya, boneka horta atau apa ya. Nah kemudian dibungkus kain, di dalamnya dikasih bibit rumput atau apa ya. Nah lalu boneka horta ini kalau dikasih air nanti tumbuh ya rumputnya itu menjadi rambut atau menjadi apa begitu. Nah kemudian juga peragaan, alat-alat peraga dari kayu ya, itu misalnya rubrik ya, kemudian juga alat-alat berhitung untuk anak-anak TK ya, bisa jadi juga jadi tasbih ya dan lain-lain. Nah proses yang tidak sempurna itu adalah mungkin dalam pembuatan barang tertentu ya, itu banyak kecacatan ya, atau banyak ketidaksempurnaan dalam satu produk. Nah maka kita menyempurnakannya ya, menyempurnakannya menjadi lebih baik dan kita bisa jual ya. Nah ini juga seperti itu ya, mesin bekas dari pabrik tua ini juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang ya. Jadi mungkin ada pabrik-pabrik tertentu yang sudah mempensiunkan mesinnya ya, atau mungkin kadang membeli mesin tetapi tidak jadi dipakai, itu bisa jadi. Nah kemudian itu kita beli sebagai barang yang besi tua ya, harganya murah ya, tetapi kalau dimanfaatkan kembali itu bisa menjadi produk-produk yang bagus ya. Misalnya apa? Misalnya mesin-mesin untuk mencetak motor tahun 70 ya. Nah, kan udah nggak diproduksi lagi tuh. Tapi mesin-mesinnya masih tersimpan. Maka barangkali itu bisa dibeli dan kita bisa membuat spare part untuk motor-motor yang tua tersebut. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian iklan baris ya, iklan baris itu bisa jadi kita mungkin bepergian ke luar negeri ya, terus menemukan suatu barang yang bagus. Nah kemudian barang tersebut belum kita beli, kita tes di pasar ya, mungkin kita iklankan lewat online ya di Indonesia, ataupun kalau zaman dulu kan korannya, kalau sekarang mungkin Facebook ya atau Instagram. Tapi barangnya Anda belum punya banyak, mungkin punya satu atau dua ya, untuk sebagai contoh. Ternyata kalau responnya besar, nah nanti baru Anda membuat perjanjian dengan pembuat barang tersebut. Nah seperti itu nomor 8 ya. Nah ini adalah mencari peluang-peluang dari terbitan-terbitan dari luar negeri ya. Nah, bisa jadi majalah atau mungkin juga bisa jadi iklan-iklan sekarang di internet ya, kalau zaman dulu majalah. Nah MLM dan franchise ini juga satu peluang ya, satu peluang. MLM itu sebetulnya bagus ya, cuma kadang-kadang disalah manfaatkan ya. MLM ini kalau perusahaan besar itu Anda akan bekerja untuk membangun aset ya, tapi kalau perusahaannya kecil ya hanya berdagang aja ya, tidak ada majunya. Jadi maka Anda harus hati-hati ya di dalam memilih MLM ini ya, apakah dia perusahaan yang sangat besar, apakah dia ada edukasinya ya,
apakah produk itu memang produk yang sangat berkualitas ya. Meskipun MLM itu biasanya produknya berkualitas ya, tetapi ada yang kalau kalau produknya rendah hanya sebagai kedok, itu bukan MLM, namanya money game. Nah, kita harus hati-hati dengan money game ini. Nah, franchise ini juga bagus ya. Kalau MLM ini, kalau Anda nggak punya duit, ya, nggak punya modal, Anda juga nggak punya keterampilan, ya, masa nggak harus berusaha, gitu? Nggak punya duit dan tidak punya keterampilan, terus jadi apa? Ya, jadi pegawai harus punya keterampilan. Jadi pebisnis harus punya modal, misalnya seperti itu. Nah, kalau nggak punya dua-duanya, masa nganggur? Ya MLM ini jawabannya. Nanti di situ Anda akan dilatih supaya punya keterampilan. Kalau punya keterampilan, Anda akan mendapatkan hasilnya. Nah, begitu. Tapi kalau Anda tidak punya keterampilan tapi punya uang, nah, maka Anda bisa membeli franchise. Nah, membeli franchise ini juga Anda harus hati-hati. Jangan sampai sang franchiser ya, atau yang mengeluarkan franchise itu malah justru lebih pandai, tidak lebih pandai dari Anda. Ya, maksudnya Anda tuh lebih pandai sebetulnya, tapi karena belum punya peluang akhirnya membeli franchise. Nah, orang yang punya franchise tersebut itu dia belum terbukti ya menjual dengan baik, ya, dia cuma membuat produk aja mungkin ya, atau mempunyai sistem mungkin. Ya, nah maka kalau hanya franchise yang kelas 1 jutaan, 2 jutaan gitu, itu Anda harus hati-hati ya. Kelas 5 jutaan, 10 juta, bisa jadi Anda cuma urun ya. Nah, kasus banyak itu yang terjadi di dekat-dekat UMS ini ya. Ada kawan saya yang membeli franchise ya, harganya sekitar 250 juta. Dia diajarin ya, kemudian franchisernya juga sampai ke Solo di sini, sampai ke UMS, dia mempelajari tempatnya dan lain sebagainya. Akhirnya buka, setelah buka itu 1, 2, 3 bulan itu sangat lesu ya, apalagi dengan hadirnya franchise yang sejenis, yang dia lebih care ya sama pembeli franchise ini. Nah, akhirnya 250 juta itu tidak jelas kapan kembalinya, kemudian sudah terlanjur kontrak 2 tahun ya, akhirnya tidak jelas nasibnya. Maka kita harus hati-hati, yang mahal pun bisa berkasus ya. Nah, maka kita harus punya strategi ya bagaimana memilihnya. Nah, franchise-franchise yang terkenal ya, kalau yang ini mungkin kita nggak kuat membelinya ya. Ya, kalau apotek K24 ini bisa jadi ya. Jadi Anda tidak punya basic obat-obatan tapi pengen punya apotek. Nah, franchise aja. Anda nggak bisa masak ayam bakar tapi pengen punya restoran ayam bakar, beli ya saja franchise-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau MLM ini ada Keling, ada MW, ada Shopee Martin ya, ada Tiens dan yang lain-lain. Nah, itu di dalam bab 5 ini ya, nanti silahkan untuk mempelajari lebih jauh ya, membacanya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.